gunakan. Nah, Bapak Ibu pasti semua udah tahu yang namanya Instagram, benar ya? Jadi kalau Instagram itu sendiri pasti kebanyakan dari UMKM itu menggunakan Instagram untuk melakukan jual beli atau melakukan promosi produk usahanya. Nah, semakin tahun demi tahun, waktu demi waktu, Instagram pun akhirnya mengupdate menu-menu yang disiapkan mereka. Dulu orang hanya melihat gambar, benar ya Bapak Ibu ya? Ketika Bapak Ibu punya foto produk usaha, kemudian diposting, itu juga menjadi salah satu cara untuk menjual produk usahanya melalui foto. Nah, ternyata belakangan ini orang tidak hanya melihat foto, tapi juga ada video. Jadi Instagram pun mengupdate ada juga video. Bahkan ada yang namanya IG Story. Story Instagram ya. Jadi di Story Instagram itulah makanya ada yang endorsement, tadi itu ya ada yang pakai jasa artis, orang melihat story supaya produknya itu bisa dikenal. Nah, dan salah satu juga yang belakangan ini juga menarik untuk dibahas untuk UMKM gunakan adalah Reels Instagram. Reels sendiri ini adalah salah satu menu yang disiapkan oleh Instagram. Bedanya dengan fasilitas pilihan yang lain, misalnya kita membedakannya dengan IG Story ya. Kalau IG Story itu kan hanya 24 jam atau 1 hari. Setelah itu hilang, benar ya? Kecuali kita save, terus kita posting lagi, kita upload lagi untuk hari selanjutnya. Tapi kalau Reels ini adalah salah satu menu yang menarik nih yang bisa dipakai oleh UMKM. Terus Bapak Ibu semua nih, untuk Bapak Ibu tuh bisa melakukan promosi produk. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kan ada yang namanya promo berbayar ya, ada Instagram Ads, ada Facebook Ads. Sebenarnya dengan Reels ini adalah salah satu strategi pemasaran yang baik karena kalau kita berhasil membuat Reels yang viral, maka toko kita dan produk kita itu bisa viral juga. Bahkan viralnya ini bisa sedunia. Seperti itu ya. Jadi di Reels ini kita tuh bisa melakukan editing video, editing foto, ada filter-filter kayak teks, kemudian latar belakang, voice suara kita juga bisa kita masukkan, bahkan juga ada banyak kreativitas yang bisa kita tuangkan di Reels Instagram. Mungkin Bapak Ibu semua sudah familiar juga dengan TikTok, benar ya? Nah, kalau TikTok itu ada TikTok Shop. Katanya ada baca UMKM saya juga tuh di Palangkaraya, katanya dengan TikTok Shop itu dia omsetnya lumayan naik. Dan ada juga yang sharing ke saya ketika dia sudah aktif mengedit atau mengupload Reels produknya, usahanya juga mengalami peningkatan pendapatan, terkhusus banyak orderan-orderan yang tidak diduga. Nah, Bapak Ibu semua, di Reels sendiri itu ada beberapa tips yang Bapak Ibu bisa gunakan, yang bisa Bapak Ibu terapkan. Ya, tips-tips ini menurut saya sangat penting kalau Bapak Ibu mau membuat sebuah konten produk ya. Sekali lagi kita berbicara konten ya Bapak Ibu. Saya mengesampingkan dulu nih kalau Bapak Ibu mau posting foto pribadi atau foto video pribadi, saya mengesampingkan itu dulu. Saya mengajak Bapak Ibu sekarang fokuskan di produk usahanya. Bapak Ibu sebelum saya masuk ke tips ini, saya mau ngajak semuanya harus kenal dulu produk usaha yang mau dijual secara sempurna mengenalnya, kayak gitu bahasa saya ke teman-teman UMKM biasa. Kalau Bapak Ibu udah tahu dari A sampai Z produknya, maka ketika Bapak Ibu mau jual, mau mempromosikan, itu tuh sangat gampang. Misalnya, Bapak Ibu udah tahu bahan bakunya, Bapak Ibu udah tahu sejarahnya, Bapak Ibu udah tahu bagaimana sisi A, sisi B, sisi kiri, sisi kanan, dan semuanya. Kalau udah tahu semua, ketika orang bertanya, ketika orang udah mau order, itu Bapak Ibu akan enak sekali menjawabnya. Nah, itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalau sudah tahu, Bapak Ibu juga harus punya dokumentasi yang bagus, yang jelas, dan juga yang istilahnya kalau sekarang tuh yang eye-catching gitu ya, yang enak untuk dilihat, yang enak untuk dipandang gitu ya. Misalnya angle-angle foto seperti apa nih, foto produk seperti apa yang sudah Bapak Ibu persiapkan, video-video seperti apa nih yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Ini semuanya belajar, Ketika Bapak Ibu udah dapat teori satu, angle produk seperti ini, besok hari, Bapak Ibu belajar lagi, cari angle yang lain. Membuat konten itu belajar Bapak Ibu. Saya sharing itu bukan berarti saya udah paling hebat membuat, tidak. Saya hanya mengajak kita semua terus belajar. Karena sampai sekarang pun, saya terus mengajak teman-teman untuk belajar membuat konten secara kreatif dan lebih kekinian kayak gitu ya. Memang sekarang banyak sih jasa-jasa untuk bisa Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat. Tapi saya mengajak bagaimana kalau Bapak Ibu tidak usah pakai jasa, tapi Bapak Ibu sendiri sebagai editornya, editor yang membuat kontennya. Tips saya yang pertama, Bapak Ibu harus ingat, detik-detik pertama dalam sebuah video Reels atau konten Reels itu sangat menentukan. Kalau bagus, maka akan ditonton sampai habis.
Kalau nggak bagus atau boring atau membosankan, skip, kata orang kayak gitu bahasanya. Akan di scroll lagi tuh, scroll lagi, next, 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 kayak gitu. Jadi detik pertama itu sangat menentukan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu juga harus tahu musik-musik yang sedang viral atau sedang tren. Kekuatan Reels, sekali lagi ya Bapak Ibu, kekuatan Reels itu ada di musik yang digunakan. Ya, Bapak Ibu pasti tahu kan zaman sekarang kalau misalnya di TikTok sekalipun lah, atau di IG Story atau apalah, kalau kita ngebuka ada beberapa lagu-lagu yang itu terus yang terlalu terngiang-ngiang mungkin ya, lagi di motor, lagi produksi, terngiang-ngiang lagi lagu-lagu itu. Nah, biasanya lagu-lagu yang terngiang-ngiang itu adalah lagu-lagu yang sedang viral. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga penting sekali harus belajar terus bagaimana mengedit atau membuat Reels ini ya. Harus tahu fitur-fitur yang ada di Reels, kemudian harus tahu angle-angle transisi yang bagus, kemudian teks seperti apa juga bisa menambahkan thumbnail untuk mencuri perhatian. Nah, jangan lupa juga nih kalau bikin Reels, jangan lupa ada caption atau yang menyertakan tagar atau hashtag ya. Dan yang paling penting terakhir juga kalau Bapak Ibu sudah membuat Reels dan segala macam, maka Bapak Ibu semua bisa harus sering-sering konsisten memposting. Semuanya sekali lagi belajar. Ini semuanya ada teori perbagiannya nih. Misalnya ada materi. Kita dari Rumah BUMN tuh sering kasih materi beberapa ya Bapak Ibu. Misalnya jam-jam bagus untuk posting, kemudian target audiens kita dan segala macam. Mungkin itu Mbak Rani materi singkat dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Rani. Ya, terima kasih banyak Mas Agus untuk penjelasannya tentang Reels. Oke, ada beberapa pertanyaan di chat ya Mas Agus tentang Reels ini dan aku izin bacain. Iya, mohon di-mute Ibu. Iya, terima kasih banyak. Oke, antara TikTok dengan IG Reels, mana yang worth it digunakan dalam mempromosikan produk kita sehingga bisa menjaga viewers yang tepat sasaran Bapak? Silakan. Baik, saya langsung jawab. Terima kasih, pertanyaan bagus banget nih. Sering sekali kita tuh meng-compare atau membandingkan sebuah aplikasi A, B, C, D, gitu ya. Misalnya kayak tadi ini pertanyaan, antara TikTok dengan Reels itu mana sih yang lebih bagus? Saya nggak bisa jawab A atau B lebih bagus. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Cuman Bapak Ibu harus tahu, sekali lagi di awal saya udah bilang, Bapak Ibu tuh harus tahu produknya secara sempurna. Secara 100% udah tahu. Misalnya nih produk ini untuk anak gadis atau anak wanita cewek gitu ya, produk cewek misalnya tentang skincare, tentang produk kecantikan. Nah, Bapak Ibu tuh bisa gunakan produk tersebut kalau sudah tahu sejarah story-nya, gunakanlah sosmed yang sesuai. Biasanya kalau anak cewek kekinian itu gunanya mainnya main apa nih? Biasa main TikTok, bisa juga main Instagram. Tapi ada juga nih, misalnya produknya nih, misalnya produk kayak madu. Madu di sini kan saya tahu banget nih ada King Madu Borneo ya, ini salah satu UMKM dari Pulau Kalimantan ya kan, benar kan ya Mbak Farida, benar ya. Nah, King Madu Borneo Borneo ini segmentasinya kemana dulu nih? Segmentasinya pasti untuk umum ya, tapi biasanya kalau anak-anak muda atau ABG jarang biasanya mengkepoin yang namanya produk madu. Nah, biasanya kalau orang-orang yang istilahnya usianya agak dewasa ke atas biasa nyari madu nih, apalagi di zaman sekarang untuk daya tahan tubuh. Sosmed apa yang bisa digunakan? Biasanya Facebook. Benar ya Mbak ya? Facebook salah satu yang bagus. Karena di Facebook itu sudah ada marketplace, ada fanpage. Jadi kalau membandingkan antara dengan yang lain, menurut saya Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bapak Ibu lagi. Segmentasi produk Bapak Ibu tuh kemana dulu arahnya? Jadi kalau sudah tahu segmentasi atau target audiens atau target customer kita, maka Bapak Ibu bisa gunakan semua. Saran saya nih ya Mbak Rani ya, saran saya gunakanlah semua platform yang ada, semua sosial media yang ada, gunakan semua e-commerce yang ada, marketplace yang ada. Dari situ Bapak Ibu akan tahu mana yang lebih membuat omset Bapak Ibu lebih meningkat. Bisa difokuskan di situ. Demikian Mbak Rani. Ya, terima kasih banyak Mas Agus untuk penjelasannya. Semoga sudah cukup clear as crystal. Tadi di chat ada pertanyaan gimana cara produk kita supaya bisa go global. Nah, Bapak Ibu, teman-teman UMKM semua, silahkan
register, nanti akan ada informasinya ya. Insya Allah dalam 2 minggu lagi, tanggal 17 Maret, kita akan melakukan webinar mengenai Go Global. Nanti di situ akan di-share gimana caranya supaya kita UMKM siap untuk naik level, nggak cuma di Go Digital, sekarang di Go Global. Cakep Bapak Ibu, mana jempolnya? Ya, siap. Jadi insya Allah kita dalam 2 minggu lagi ada webinar Go Global. Baik, next question Mas Agus. Punten banget boleh, ya dari Mbak Rusmala Dewi. Apakah teknik storytelling cukup efektif untuk menarik engagement konsumen? Dan apakah dalam promosi harus butuh clickbait dalam copywriting agar produk kita bisa lebih menarik di mata konsumen? Silakan, Mas Agus. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Rusmala Dewi ya Mbak ya, tadi pertanyaannya. Ya. Pertanyaan sangat berbobot banget ini ya. Storytelling itu bagus nggak? Menurut saya pribadi, storytelling itu sangat-sangat bagus untuk dijadikan istilahnya itu senjata kita sebagai pelaku UMKM untuk menjual, mempromosikan produk. Storytelling ini bukan cuma dari kita juga bisa dari pembeli yang sudah beberapa kali order. Kita bisa minta tolong dong, boleh nggak testimoni, ceritain dong ketika sudah membeli produk kita ini, apa yang dirasa, tambah happy kah atau jadi bersedih gitu ya. Misalnya ketika udah minum madu nih, madu dari King Madu Borneo nih, tambah happy nggak yang beli ini, atau jangan-jangan ada yang lain. Nah kalau yang kayak gitu-gitu bisa diangkat sebagai storytelling. Nah jadi jawaban saya sih, saya sangat mendukung kalau Bapak Ibu bisa storytelling di produknya. Tapi jangan cuma storytelling, bisa lakukan konten produk yang lain. Jadi produknya, konten produk yang dibuat itu lebih dinamis seperti itu. Yang kedua tadi kalau masalah clickbait ya Mbak ya, mau diulang Mbak Rani, pertanyaan kedua boleh diulang? Saya tidak. Halo Mbak Rani. Yes, Mas Agus, thank you so much. Oke, baik. Kedua, ini Mbak, tadi boleh diulang Mbak Rani? Sorry Mbak. Yang mana, mohon maaf? Pertanyaan kedua. Yang sebentar ya, aku lagi scroll ya. Dari, ya, apakah dalam promosi harus butuh clickbait dalam copywriting agar produk kita bisa lebih menarik di mata konsumen? Silakan. Kalau berbicara, kalau sudah ditanya, ini yang Bapak Ibu suka nanya kadang, apakah harus. Kalau kata harus tuh udah kayak harga mati gitu ya Mbak Rani ya. Sebenarnya saya balikan lagi nih ke Bapak Ibu semua. Menurut Bapak Ibu itu perlu nggak? Terus ada efek sampingnya nggak? Kalau misalnya saya masukkan, itu ada efeknya nggak? Kalau nggak saya masukkan, ada efeknya nggak? Jadi kenapa sih fasilitas-fasilitas itu dibuat? Pada dasarnya itu dibalikkan lagi ke pengguna. Apakah pengguna ini bisa benar-benar merasakan benefit atau manfaatnya ketika fasilitas itu disiapkan oleh platform tersebut? Jadi saya kembalikan ke UMKM-nya. Kalau memang bermanfaat, silakan monggo digunakan. Tapi kalau memang enggak, kan ada cara lain nih. Misalnya kayak sekarang di Instagram nih, ada klik link bisa langsung order gitu misalnya. Itu sih Mbak Rani, terima kasih. Ya, thank you banget Mas Agus untuk jawabannya. Ada komen dari Mbak, sebentar. Ya, ada salah satu komen yang bilang kalau dengan, ya dari Mbak Elvianora Imza, PKU, Alhamdulillah, sejak buat konten Reels di Instagram dan Facebook, pesanan kue-kue saya jadi banyak yang pesan. Keren banget, ini salah satu contoh teman-teman. Ya, ini salah satu contoh, karena dengan Reels, jadi semakin banyak exposure kita ke para konsumer dan jadi banyak yang order, meningkatkan omset penjualan. Oke, next question dari Afriani Omah Rendang, bagaimana kalau dibuatkan grup Telegram atau WA-nya? Yes, kita sudah ada grup WA, nanti kita share linknya di bawah untuk grup WA-nya. Mas Agus, ada juga satu pertanyaan tentang teknis, gimana kalau misalnya HP kita ini nggak canggih-canggih banget gitu loh, apakah bisa memproduksi atau share konten Reels yang viral? Silahkan Mas Agus. Wah, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ke saya ini Mbak Rani. Mas Agus, saya ini punya handphone, tapi handphone saya ini kadang berat nih, agak loading nih. Kalau melakukan editing, kalau melakukan membuat konten gimana nih? Nah, Bapak Ibu, intinya gini, masalahnya tuh bukan di gadgetnya, bukan di besarnya spesifikasi dari handphonenya, bukan. Tapi bagaimana ide kontennya dulu mau dibuat. Asalkan handphonenya bisa buka Instagram, pasti Bapak Ibu bisa akses Reels kayak gitu. Jadi kalau udah bisa akses Reels, di situ ada banyak banget
cara untuk Bapak Ibu bisa membuat video-video atau konten-konten reels kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah buat reels, Bapak Ibu bisa nih sekarang buka Instagramnya, ya. Nah ini penting juga nih, saya menyarankan Bapak Ibu nih, untuk pelaku UMKM saya menyarankan jangan mencampur atau jangan menggabungkan di postingannya itu ya produknya dengan foto pribadi atau kondisi keluarga atau apa postingan keluarga atau pribadi gitu. Saran saya, tokonya buat akun sendiri, kalau Instagram pribadi buat sendiri. Nah, jadi nanti kalau mau testing, mau belajar, mau semakin mahir lagi ya, makin lihai lagi ngeditnya, bisa di akun pribadi dulu. Nanti kalau sudah oke, ayo masuk ke IG usahanya untuk membuat reels gitu. Jadi Bapak Ibu bisa buka di Instagram, kemudian di situ ada pilihan reels kan. Nah, reels di sini tuh ada dua sih metode yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan merekam, yaitu jadi kita ada buka reelsnya terus kita rekam produknya. Atau yang kedua menyiapkan foto atau video yang sudah hasil editing yang sudah bagus. Nah, kalau sudah rekaman yang pakai handphone rekam langsung gitu ya, direkam, dipotong, terus didetik, terus yang direkam lagi. Atau yang kedua tadi caranya add foto atau video. Kalau sudah, sangat penting adalah menambahkan lagu. Nah, lagu ini adalah kekuatan reels. Sekali lagi saya tekankan, lagu atau background musik yang sedang viral itu adalah kekuatan dari reels Instagram. Kalau Bapak Ibu tahu dan dapat lagu yang sedang viral, ayo gunakan. Ini saya cerita sedikit Bapak Ibu, saya sempat iseng buat video reels tentang anak saya. Anak pertama saya joget-joget gitu ya, yang reels lagi viral itu. Saya biasa buat reels itu yang nonton paling banyak 1.000, 2.000 kayak gitu. Nah, entah kenapa ketika saya posting video ini, dalam waktu 2 hari yang nonton sudah 10.500. Jadi saya cari tahu, kenapa kok bisa? Nah, ternyata lagu yang saya masukkan di video editing anak saya itu, yang joget-joget itu sedang viral. Nah, disitulah saya dapat kunci dan meyakini bahwa kalau lagu yang kita pakai itu sedang viral, maka yang melihat, yang menonton konten kita itu pasti sedang tahu dengan lagu tersebut. Otomatis itu strategi pemasaran Bapak Ibu sehingga produk Bapak Ibu bisa tahu, bisa semakin menyebar lebih banyak. Demikian Mbak Rani. Yes, Mas Agus, terima kasih banyak. So, no matter what, kita tetap semangat untuk produksi atau untuk submit, untuk share ya konten reels kita. Baik, langsung saja terkait hal ini kami mau mengumumkan buat teman-teman semua, Bapak Ibu pelaku UMKM, Mas Mbak, kita akan mengadakan kompetisi reels. Jadi langsung praktek nih ya Mas Agus ya. Tadi kan Mas Agus sudah sharing gimana cara buat reels, gimana viral, gimana konten. Jadi ada pertanyaan di sini yang mungkin belum terjawab, langsung saja kita praktekkan. Silahkan Bapak Ibu Mas Mbaknya buat konten reels tentang produknya atau tentang bisnisnya, di-share dan jangan lupa tag @rumahbumn.pertamina Instagram. Kemudian kita akan memilih 3 reels terbaik dengan viewers terbanyak. Ada juga ya dari konten, ada viewer, ada beberapa macam untuk kriteria penilaian dan Mas Agus akan menjadi jurinya. 3 pemenang itu berhak mendapat hadiah berbentuk e-wallet Rp250.000. Jadi reelsnya ditunggu ya. Reels ditunggu sampai hari Jumat pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat dan pengumuman akan kami sampaikan di Instagram @rumahbumn.pertamina. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, Mas Mbak, silakan ikuti kompetisi Reels Rumah BUMN Pertamina dan dapatkan hadiah bagi yang terbaik, 3 orang terbaik. Oke, selanjutnya Mas Agus, aku ada bacain beberapa question lagi. Iya, sebentar. Oke, dari Mas Hermawan. Kalau penggunaan video dan suara orang lain di Reels Instagram, apakah tidak melanggar hak cipta dan undang-undang? Iya. Oke, pertanyaan dari Mas Hermawan, Bapak Hermawan Sudarsono ya, ini bagus banget. Apakah penggunaan video dan suara orang lain di Reels Instagram tidak melanggar hak cipta dan undang-undang tentang penggunaan suara dan video orang lain? Nah, terkait dengan masalah hak cipta dan undang-undang, ini memang ada yang mengatur yang namanya originalitas. Makanya saya menyarankan Bapak Ibu semua, mari Bapak Ibu semua buatlah konten produk sendiri
dengan suara sendiri, dengan hasil rekaman video sendiri, sehingga Bapak Ibu sendiri punya produk yang Bapak Ibu banggakan. Saya kembalikan nih ke Bapak Ibu, misal gini nih contoh ya, Bapak Ibu udah bagus-bagus nih bikin konten video nih, bagus-bagus nih, udah keren, animasinya dibuat, transisinya oke, tiba-tiba ada yang nyomot, tiba-tiba ada yang ngambil postingan tersebut untuk dia posting untuk produknya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pedih. Nggak juga ya. Rasanya tuh kayak kreativitas original kita tuh sudah ada yang ngambil, kan gak enak gitu ya. Nah, mungkin itu juga tuh yang dirasa sama orang yang membuat originalitasnya. Kecuali dia memang kasih izin atau yang memang dia memang kasih hak akses, monggo silahkan diambil, silahkan apa, mungkin dia ada di caption penjelasan, atau mungkin bisa di DM dulu orangnya, boleh nggak saya ambil gambarnya atau beberapa, minta izin dulu segala macam dulu, karena memang sekali lagi negara kita kan negara yang diatur dengan undang-undang. Nah, itu juga bisa takutnya kalau jadi masalah aja sih ya. Tapi saya menyarankan memang balik ke Bapak Ibu semua, ayo buat rekaman suara sendiri, buat gambar sendiri, background sendiri, hasil foto sendiri, dan memang paling penting ya Bapak Ibu jangan lupa nih, logo usaha itu harus ada di setiap postingan. Jadi kalau ada logo usaha, ya kalau ada logo usaha atau watermark ya, kalau ada watermarknya di postingan atau di reelsnya, itu sudah pasti itu punya, misalnya punya King Madu Borneo kayak gitu ya, atau punya UMKM yang lain, itu masukkan logonya. Jadi jangan sampai kelupaan masukkan logo itu sebagai bukti bahwa memang itu editan kita. Demikian Mbak Rani. Yes, thank you Mas Agus atas pemaparannya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi Mas Agus. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Mas Agus dan untuk semuanya.